Abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimahullah, syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita semuanya diberikan nikmat iman, sehat dan kesempatan sehingga bisa menghadiri ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hati mengingatkan kepada kita semuanya, marilah senantiasa ikhtiar terus menerus untuk meningkatkan iman kita hingga mencapai derajat takwa. Marilah dengan sungguh-sungguh kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan baru saja berlalu. Selama 1 tahun 1 bulan penuh kita ditempa, digembleng dan ditarbiyah untuk terbiasa berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kita dibiasakan untuk menikmati tilawah Al-Quran. Kita ditempa untuk bergegas ke masjid setiap mendengar adzan. Bahkan nyaris waktu kita selama 1 bulan penuh seperti tidak lepas dari masjid. Alhamdulillah, Ramadan menggembleng kita untuk kuat sholat tarawih yang jumlah rakaatnya melebihi sholat fardu. Betapa kita dimudahkan Allah SWT untuk berada dalam ketaatan kepadanya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kini saatnya kita menguatkan azam dan kemauan di dalam diri untuk merawat ketaatan seusai bulan Ramadan. Jangan sampai sebatas Ramadan latihan-latihan ketaatan itu lepas satu persatu. Jangan sampai sholat yang dengan rutin ditunaikan, bahkan dengan berjamaah, tiba-tiba ditinggalkan selepas Ramadan. Jangan sampai tilawah Al-Quran yang biasa dilakukan setelah sholat subuh atau sholat tarawih tiba-tiba tidak ada lagi jejaknya. Jika kita biarkan kebiasaan baik itu berlalu begitu saja, maka tidak ubahnya kita mengurai pintalan benang yang sudah rapi dan berbentuk. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Quran surat An-Nahl ayat 92. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita jaga agar ibadah kita tetap adil, meski boleh jadi secara kuantitas tidak lebih banyak
dibandingkan saat Ramadan. Jika di Ramadan tilawah dapat dinaikkan 2-3 juz per hari misalnya, kita jaga agar paling tidak setiap hari kita rutin tilawah. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa amalan yang ajib meski sedikit lebih dicintai Allah Ta'ala? Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali alallahi ta'ala adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terlihat sedikit sekalipun jangan diremehkan, apalagi kemudian ditinggalkan. Sedikit tapi ajab, jangan sangat dicintai oleh Allah SWT. Pertahankan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan. Sungguh kebaikan itu sekecil dan sedikit apapun adalah bagian dari berbuat ihsan. Sementara Allah SWT mencintai orang-orang yang muhsin atau berbuat baik. Itulah sebabnya Rasulullah SAW senantiasa mendorong umatnya untuk tidak meremehkan amal sekecil apapun amal itu. Rasulullah SAW berkata pada Jabir bin Sulaim, wala tahkiranna syai'am minal ma'rufi wa an tukallima akhaka wa anta yasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4084 dan Tirmidzi nomor 2722. Mari kita beri penekanan dari pesan Rasulullah SAW tersebut, la tahkiranna syai'am minal ma'ruf. Janganlah remehkan sesuatu dari kebaikan. Jangan sepelekan yang kecil dan sedikit dari amal kebaikan itu. Tekuni dan telateni. Tilawah yang hanya beberapa lembar, tekuni. Sholat tahajud yang mungkin hanya beberapa rakaat, telateni. Sedekah yang hanya beberapa rupiah, rutinkan. Nah, mari kita mengingat sindiran Rasulullah terhadap perilaku tidak merawat keajekan ibadah yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Saya kira ini menjadi tarbiyah dan pengingat buat kita semua. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata padaku, ya abdallah, la takum mithla fulan kana yaqumul laila fataroka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, betapa perilaku kita kadang persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ramadan lalu dia rajin tahajud, tapi sekarang tidak lagi. Ramadan lalu dia rajin tilawah, tapi sekarang tidak lagi. Ramadan lalu dia rajin sedekah, tapi sekarang tidak lagi. Ramadan lalu dia tekun ke masjid, tapi sekarang tidak lagi. Dan untuk perilaku demikian, pesan Rasulullah sangat jelas.
jangan seperti orang itu. Lalu bagaimana agar kita menjadi pribadi yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan? Bagaimana agar kita dapat merawat ketaatan seusai Ramadan? Insya Allah ada banyak jalan. Namun salah satunya, marilah kita merenungi kebiasaan di kalangan sahabat Rasulullah. Setiap berjumpa dalam Idul Fitri, dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Aid, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ucapan ini memang semestinya disampaikan dengan penuh kesadaran, harapan agar amal ibadah kita diterima, sekaligus rasa khawatir terhadap amal-amal yang telah tertunaikan sepanjang Ramadan. Rasa khawatir kalau amalan kita tidak diterima Allah Ta'ala mendorong setiap hamba bergegas dan terdepan dalam amal sebada Ramadan. Mereka yang merasa bekal masih kurang tentu akan rajin mempersiapkannya. Mereka yang tekun beribadah pada Allah Ta'ala adalah mereka yang merasa bekal belum memadai, sekalipun baru saja mereka keluar dari Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Apakah mereka itu melakukan zina, mencuri, dan minum minuman keras? Rasulullah bersabda yang artinya, tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mereka itu rajin puasa, rajin sholat, dan rajin sedekah. Namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka diliputi rasa gundah sebab menyadari bahwa kelak setiap kita akan mudik kepada Allah, akan kembali kepada Allah SWT. Kita yang bekal belum seberapa tentu lebih khawatir lagi ketika kelak Allah memanggil kita sementara perbekalan belum disiapkan. Tentu kita tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Kita berharap Allah kuatkan keinginan kita untuk senantiasa menaatinya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara din wahdil man khadalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa a'li kalimataka ila yaumaddin. Allahumma da'fa'anal bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhuhara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sa'iri biladil muslimin. Allahumma qawwil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.